Dan satu hal di fenomena teman-teman ojol itu, selain yang terpenting itu adalah rukun Islam, buat mereka bintang 5 itu juga rukun Islam yang 5, bukan mereka bintang 5 itu adalah suatu wajiban. Lebih bahaya Om Rikon apa lebih bahaya Aubameyang pergi ke Barcelona sih Pak? Jujur Li ya. Hai, selamat datang kembali di Mana Mene Podcast bareng Eko Denny dan Norris. Ternyata respon podcast kita kemarin tentang pendekar kopi Cirebon lumayan loh Pak. Lumayan mendebarkan. Ada yang DM. Oh iya, banyak kali. Ya, so far sih responnya cukup membuat deg-degan ya. Positif. Mereka punya vibe yang sama lah seperti itu. Jadi ternyata mungkin ada keresahan yang sama gitu di teman-teman. Gitu. I see. Jadi terkait pendekarnya, ada yang soal UMR-nya. Oh gitu. Iya, ada soal UMR, bilang katanya, nih jarang-jarang nih ada orang ngobrolin soal gaji barista katanya gitu. Akhirnya ya udahlah, ini bridging aja. Oh ya, di Cirebon kan ada namanya Asosiasi Barista Cirebon. Oh ada itu teman-teman kita, Sinata itu. Nah mungkin kedepannya mereka lebih enrich lah tentang kepentingan barista gitu ya. Selain skillnya juga, hak hidupnya juga kan. Gitu. PR lah buat mereka. PR lah ya, udah congratulations kita dukung ya. Kita dukung ya. Oke, kita pengen ngucapin makasih dulu buat Mantera Corner yang sudah bisa memfasilitasi kita di Mantera. Ini masih satu grup ya sama Mantera Rotan ya? Masih satu grup. Ini kopi edik loh, kopi susu. Nggak ada yang salah kan? Gue sampai di tag tau. Oh iya. Sama Via kalau nggak salah. Bilangnya apa tadi dia di story itu ya? Grup tim kopi hitam katanya. Tim kopi hitam. Terus dia nge-tag di story, Coffee Addict nih tenang, bukan kopi susu, cappuccino. Kan sama aja ya. Sama aja lah. Anyway Pak. Oke. Apa ya? 1 minggu ke belakang itu agak lumayan rame. Ada berita dari Cirebon yang ternyata sampai masuk Lambe Turah, sampai masuk Asumsi, yaitu tentang salah satu kawanan teman-teman online kita yang menyambangi salah seorang customer, nyambangin langsung ke rumahnya, dan kebetulan sekali berdekatan dengan kediaman Bapak Norris ini di Jatimulia. Jadi ceritanya kalau yang gue baca di media sosial sih ya, jadi si customer ini mengucapkan kalimat-kalimat yang gak pantas ke driver, karena pada awalnya emang si customer ini mungkin ya, ini yang gue baca ya, dia tuh salah naruh titik jemputan atau salah naruh titik rumah, alhasil kelewat gitu, dan akhirnya mungkin karena kempong bokat ya. Oh itu ini GoFood gitu. Nggak tahu GoFood, nggak tahu. Bukan maksudnya bukan minta jemput antar pergi gitu kan? Nggak tahu driver karena nggak jelas. Cuma yang paling penting itu kelewatan dari rumahnya. Bahkan si driver pun sudah minta maaf. Sudah minta maaf, dan akhirnya nggak cuma sekali 2 kali. Ya kan namanya pengemudi online kan pasti punya komunitas. Betul. Dan akhirnya mereka kompak untuk mendatangi sampai didamaikan di balai desa setempat. Ini satu fenomena yang jarang. Ya kalau di kota, mungkin di kota besar mungkin sering banyak ya. Karena kita tidak perlu meragukan solidaritasme mereka gitu. Cuman ada satu hal yang mungkin unpopular opinion nih. Mungkin ya menurut saya agak terlalu responsif juga sih teman-teman ojol nih, ngumpul menggeruduk gitu kan. Ibaratnya kan seperti halnya memang seperti hanya unjuk kekuatan bahwa mereka itu ada dan mereka itu patut dibela gitu. Adapun kehidupan ojol itu ya memang bukan yang prihatin banget kan, biasa-biasa aja. Teman-teman saya juga banyak yang hidupnya setiap hari di coffee shop tapi sambil ngojol gitu kan. Ada sambil iseng-iseng gitu kan. Nah kita nggak tahu si driver ini yang kondisi kehidupannya seperti apa.
Tapi ya memang satu hal yang kita perlu apa ya dalam berkomunikasi, memang kata-kata seperti itu ya Itu dia. negatif tuh ya. Nah itu tapi harus masalahnya dihindari. adalah ketika dimediasi oleh desa setempat masih nggak mau ngaku salah Si konsumen ini. konsumennya, jadi Konsumennya tuh saya kurang masih ikutin. membela diri. Ibu-ibu, anak-anak atau ibu-ibu, Oh, iya. ibu-ibu kebetulan. Ibu-ibu, oke. Ibu-ibu bisa sampai ngomong kasar. Ngomong kasarnya seperti oh ya. Iya nanti. Goblok katanya gitu. Ya betul. Goblok katanya. Itu Saya dia. cuma baca itu, cuman nggak ngikutin. Sebenarnya saya pengen menceritakan lebih detail tapi ini terlalu bahaya. Betul. Ya untuk teman-teman ojol mungkin Lebih paham. lebih sabar lah kayak gitu. Ah. Mungkin dengan chatnya juga mungkin dia sabar gitu, digoblok-goblokin Sabar, juga kan. bilang maaf. Bilang maaf, udah sabar. Cuma gitu. masalah bintang 1 loh bos. Itu masalah. Itu dia yang istilahnya sangat merugikan dari pihak driver online karena kan untuk mencari bintang itu susah. Betul. Apalagi bintang di surga. Oke. Bagai bintang di Itu kuncinya bisa E C diulik. G B minor. Itu jadi ke musik nih. Apa namanya? Musiknya Peter Pan itu paling gampang diulik katanya. Iya. Kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Kalau orang mau belajar gitar katanya di kunci lagu-lagunya Nyoah gitu. Nyoah. Ya pokoknya kalau ketika pengen nge-stem gitar lagunya semua tentang kita. Tang deng 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 deng. Aduh, saya nggak bisa alat musik nih. Dan satu hal di fenomena teman-teman ojol itu, selain yang terpenting itu adalah rukun Islam, buat mereka bintang 5 itu juga rukun Islam yang 5, bukan mereka bintang 5 itu adalah suatu kewajiban. Karena ya tahu sendiri ya, punishment-nya cukup berat. Punishment cukup berat juga karena kan Apalagi- ya bisa dibilang dari dulu sampai sekarang tuh perubahannya jelas ya. Dari insentifnya dari dulu kan mungkin gede banget. Betul. Kalau betul. sekarang udah lebih jauh menurun. Dulu saya juga pelaku ojek online, Oh, tapi dulu waktu awal-awal itu Grab Car saya. Grab Car. Waktu awal-awal masuk ke Cirebon itu Grab Car dulu ya, berasa lah dapat tupos gitu. Wah lumayan banget, pulang kerja sambil pulang ngetrip dulu 1 jam 2 jam lumayan. Ini nggak dilanjut gara-gara nggak dapet restu istri atau gimana? Lebih ke banyak pesaing sih, banyak tuyul waktu itu. Oh iya Apa namanya bener, tuh? fake GPS. Itu banyak itu, jadi kejebak terus. Betul, gue pernah dapet cerita tuh Pak. Jadi ada temen yang istilahnya dia seorang sales mobil dan ternyata dia juga nyambi sama aja gitu kan. Yang namanya seorang sales kan istilah waktunya bebas Ya. dan dia bisa berdalih kalau dengan sambil driver itu bisa nyari customer dan ternyata nongkrong di satu tempat dengan dia menggunakan fake GPS itu bisa kemana-mana. Iya. Itu jadi merugikan sekali gitu. Itu Kita dia. di cut bonus nggak turun dengan alasan ini, ketika mau komplain juga perlu waktu dan sebagainya. Jadi udah malas lah. Nah ini apa balik lagi yang paling gue salutin dari fenomena ini adalah bisa nyampe ke asumsi. Seviral-viral Cirebon kemarin nggak pernah nyampe asumsi, tapi sekarang nyampe asumsi. Ada orang dalam mungkin. Ada orang dalam ya? Ada Yuda orang dalam jangan-jangan. asumsi. Bisa jadi. Aduh, kalau ngomongin tentang masalah fenomena mah nggak pernah habis sih Pak. Ada aja yang dilibatkan oleh beberapa orang dan akhirnya masuk ke media sosial dulu, terutama ya Cirebon juga. Cirebon. Kemarin kita sempat terkenal dengan Kota Tilang. Iya, betul. Ya, dan sekarang ternyata viral lagi. Makanya gue heran kenapa kok ini bisa sampai ramai kayak gini gitu. Padahal yang sifatnya viral di kota Cirebon juga udah banyak sebetulnya. Banyak yang banget. nggak ke expose ke media sosial nasional gitu ya, banyak kan. Kayak termasuk acara yang lagi viral kemarin tuh yang tentang acara musik yang sebenarnya kan sebelumnya konser di Cirebon dulu. Cuma viralnya di kota lain. Apa tuh? Ada. Triswaka yang main di apa? Waktu saya ke Jogja katanya nonton ke ini gitu. Iya. Triswaka tuh Jogja kan? Iya. Katanya main ke tempatnya. Iya, Saya situ. nggak pernah tahu itu orangnya. Oh itu ini apa? Artis. YouTube lah. Oh, YouTube. Cuma kan terkenal gara-gara mungkin aransemen lagunya bagus. Nah, kalau nggak salah ini ya. Kemarin itu sempat main di Bukit Anti Galau, tak apa kalau nggak salah. Di Cirebonnya. Punyanya Ustadz Ujang Ustomi.
Itu kemarin udah main. Aman. Rame juga aman. Cuma kok kenapa viral di kota lain? Ini kenapa? Karena viral. Karena kan berkat dari postingan story kayaknya sih ya, kalau yang kita lihat tipe-tipe videonya gitu kan. Dan akhirnya melibatkan massa yang banyak. Terlebih sekarang Omicron lagi lumayan karena ngeri Omicronnya. dan mereka berdesak-desakan, ada yang nggak pakai masker, akhirnya viral dah. Ya dia nyepuin diri sendiri. Nyepuin diri sendiri. Betul. Plus kemarin pas gua ke Jakarta kan main ke Alpha Records, itu label naungannya Firza. Dan rencananya Kamis kemarin itu Firza pengen main di Halloween sama Dewa 19. Itu Halloween batal. Jakarta. Itu batal. Batal karena Gara-gara Omicron itu. Cuma kenapa kemarin dibolehin? perlu diwaspadai kotanya kota mana dulu nih. Itu dia bener ya. Mungkin kotanya sangat santai gitu, banyak pisahnya. Ya, tapi dengan ditutup juga mereka si pemerintahnya coba tegas juga kan. Nah, Udahlah tutup nih, dibubarin dah. yang di mana tuh? Yang si Oh, Dewa. konser yang kemarin itu. Enggak, lancar. Oh selesai Lancar. setelahnya. Lancar. Oh, Cuma itu gara-gara postingan story itu jadi buah si malakama. Oke. Nah, yang paling heran sama pemerintah kan kayak semacamnya aturan itu ya. Istilahnya pemerintah tuh ada, kadang-kala gue tuh nyamain sama aja kayak orang-orang yang labil. Kadang-kala tegas, oke bagus nih, lo kok dibatalin. Ya. Kayak pas Nataru kemarin. Wah, gue tuh udah, oke, kita harus berdiam diri, nggak boleh liburan, dan akhirnya kita stay safe. Tapi dibatalin kan? Iya dibatalin. Sebel gue. Nah, ya regulasinya sih kembali ke regulasi pemerintah. Kadang mereka mungkin ya melihat big picture-nya tuh. Ada yang lebih prioritas atau lebih bahaya. Misalkan di timeline awal tahun ini, mungkin di awal-awal pemerintah udah ngomong bahwa puncak Omicron ini mungkin di Maret. Mungkin di Maret. Atau sebelum puasa ya. Dan ini tendensinya ke puasa. Ramadan, gitu kan. Lebaran. Ya kita nggak bisa tendensius seperti itu karena kita mayoritas kan. Ya. Otomatis ketika puasa itu walaupun keadaan puasa tapi mobilitas kan makin tinggi. berkumpul kan. Mulai dari taraweh, tadarus segala Iya. macam sampai akhirnya nanti puncaknya di mudik gitu. Nah, itu dia. Ya, kita jangan skeptis. Wah, ini kok tahun besar Islam. ya kita cari sisi positifnya aja dulu lah gitu. Nah, lebih bahaya Omicron apa lebih bahaya Abu yang pergi ke Barcelona sih, Pak? Jujur Li udah nggak peduli amat sih. Udah nggak peduli amat ya. Karena memang ya kita thanks ya tuh Aubameyang ya, karena 4 tahun di Arsenal dia Kapten loh, Bos. Kapten, dia bawa kurang lebih 3 piala gitu. 3 piala. Cuman terakhir ini kan dia buat satu kelakuan yang indisipliner. Nah, itu sehingga dia. nggak pernah dimainin gitu kan. Akhirnya kemudian dijual secara free transfer. Putus kontrak ya? Ya putus kontrak. Dan harus bayar 8 juta pound sterling. Justru Arsenal ngirit 30 juta. Oh, dengan bayar sisa kontrak itu artinya mengirit. Iya, jadi si Arsenal itu si Auba itu hanya nerima gaji tuh yang harusnya 30 juta di Arsenal. Oh, karena pajak ya. Nah, 30 juta di Barcelona dia hanya terima 8 juta. Oh, I see. Selama sampai akhir musim nanti. Oke. Arsenal ngirit 30 juta kayak gitu. Ya, entah apa yang dipikiran para para petinggi Arsenal, saya nggak ngerti lah. Tapi yang jelas Arsenal sekarang tidak ada pergerakan apapun. Transfer hanya Vlahovic nih. Barusan di Twitter dia bilang bahwa sudah banyak isu terkait saya tentang kepindahan saya ke klub tim-tim klub lain lah. Nah, dia tidak nyebut Arsenal. Kemudian dia memilih satu klub yang punya semangat kemenangan. Waduh, Seperti padahal lagi kalah saya. kan itu. Seperti saya kata dia gitu. Akhirnya kan dibacotin juga nih sama anak-anak Arsenal. Iya. Oh, si yang gacor 1 musim udah belagu. Semoga aja gacor 2 musim ya. Yang gak berani main di EPL. Kan gitu akhirnya kan. Nah, julidnya kayak gitu keluar. Lihat aja dia pindah ke si kantong kresek, oke? Apakah gacor sama gacornya? Lihat aja nanti.
Cuma kalau ngeliat peta persaingan Serie A ya, karena kan gue tuh fans Inter, ya, jadi agak lumayan tahu lah tentang peta persaingan Serie A. Sebenarnya yang dibutuhkan Juventus bukan striker, Apa tuh? pengganti Pjanic. Pjanic tuh berarti Tengah, gelandang yang, IMF. yang mengatur tempo. Oke. Ibarat kata kalau dari Midfielder. Pirlo ke Pjanic lumayan halus. Nah PR-nya adalah dari Pjanic ke generasi berikutnya. Oke. Itu dia yang agak lumayan picky sebenarnya. Makanya gue heran, gue walaupun sebagai Interisti ya, ngelihat transfer Juventus sekarang itu aneh banget. Kenapa belinya penyerang Vlahovic padahal kan udah ada Morata. Morata tuh nggak jelek-jelek banget loh. Iya. Iya. Tapi jeleknya dua loh. Apa Jelek-jelek banget. Ya itulah pokoknya. Kalau jelek banget, Ya baru berapa gol soalnya. Jadi Morata kan kayak gitu-gitu terus. Itu Mainnya dia. nggak pernah. Nah, Ya itu dia, overrated lihat tuh. sekalipun dia berpindah-pindah ya, klubnya keren-keren pak. Ya iya, klubnya keren. Ini nggak mau. Chelsea, Atletico Madrid, Juventus itu keren-keren. Nggak mau ke Arsenal aja. Vlahovic ya, jujur saya baru tahu beberapa ketika memang dimunculkan mau Arsenal mau ngambil Vlahovic. Baru lihat di highlight di YouTube ya. Kalau di highlight YouTube ya bagus-bagus lah. Bagus ya. Pas Sekelas lihat- Budi Sudarsono juga bagus kalau di Iya, YouTube. kalau di highlight sih ya, namanya juga highlight yang diambil yang Highlight, bagus-bagusnya iya. doang. Kalau lihat permainan utuh mah ya biasa aja sih. Biasa aja. Lebih bagus Greenwood. Asik. Mainnya. Oke. Bukan sikapnya. Oh berarti Bapak tahu percakapan itu didengarkan secara translate ya, mainnya kayak gimana gitu. Itu literally ada arahan gerakan loh di situ. Itu kacau sih pemain. Masih muda tapi aduh parah banget. Gua nggak kebayang kalau Greenwood itu masih dilatih sama Sir Alex Ferguson. Oke. Beckham aja yang segitu istilahnya lebih baik, better than Greenwood, Iya. exactly. Dilempar sepatu. Oke. Greenwood gua nggak tahu dia bakal diapain sama Fergie. Dia udah kasus kedua ini kan. Sebelumnya di Piala Ya. Dunia atau Piala apa? Euro. Dia bawa perempuan ke hotel. Euro ya. Euro Sama kemarin. siapa? Phil Foden. Ya. Anak-anak pemain muda kok naengas gitu ya. Anak muda kok sange gitu. Nah itu ya hak dia sih dengan pacarnya. Cuma kan tidak Abusive perlu jadinya. abusive dan malah lebih ke ancaman pembunuhan nantinya. Wah gila loh, kelukanya ngeri banget itu Kalau bos. kalau nggak salah polisi Manchester. Inggrisnya ya Manchester sudah hampir menetapkan dia sebagai terduga gitu. Tapi udah dibebasin. Udah dibebasin. Jadi dibebasin dengan syarat dan dengan jaminan. Oke, Cuma permasalahannya adalah kontrak dengan Nike ya. udah di hold di FIFA, Di FIFA udah take down. udah take down dan di MU sudah dibekukan. Di MU nggak diikutin latihan. Apakah nanti Greenwood bakal main judi slot? Nah itu. Apakah nanti akan di WA sama siapa cewek-cewek judi slot Nah, tuh? iya. Kakak mau nggak kan deposit di aku? JP gitu. Ini sebelah saya pengalaman sekali kayak gini. Saya nomor telepon saya tersebar begitu saja karena memang ya nomor Resiko ya. resiko gitu. Lanjut nih, kita ke mana nih? Ke bola nih. bola. Kalau Tadi ngomong terakhir bola, Greenwood. kemarin Prilly Latuconsina baru beli klub. Oh iya benar. Persikota yang dulunya mau dibeli sama Gading. Gadingnya nggak jadi kan? Katanya Awalnya kan Gading dulu, terus dialihin ke Prilly. Saya malah nggak nyimak soal Gading. Kalau kayak model Raffi Ahmad dia punya apa ya, euforia di sepak bola. Atta Halilintar juga sama. Tapi ini Prilly loh. Prilly yang notabene dia cuma seorang aktris ya. layar lebar, dia Sinetron. penyanyi juga, penyanyi. sinetron, dan gua rasa gua nggak pernah punya bayang-bayang tuh Prilly suka bola. Kadang bisnis itu memang dia ngelihatnya mungkin bisnis ya. Ngelihatnya bisnis. Kadang kalau kita bisa hitung, yang pertama itu Raffi Ahmad kan. Oh iya. Dengan Rans Entertainment. Rans Cilegon FC. Rans Cilegon FC. Itu dia sama Rudy Salim. Prestige Motor. Yang sekarang lagi buat stadion baru. Oh iya. Beli tanah Luas baru, banget itu. beli stadion, kemudian space-nya ditawarin ke para vendor, masuk semua, close, habis, sold out. Ketika dihitung ulang 3 tahun udah bisa BEP. Ngeri. Berapa belas miliar itu. Nah,
Itu yang pertama. Kedua ada Atta Halilintar sama PS kan, Putra Siregar, AHPS Pati ya. AHPS Pati. Yang apa tagline-nya? Aduh, gua lupa lagi. Kasih keras bos. Kasih keras bos. Aduh. Itu AHPS Pati. Kemudian ada lagi siapa? Kaisang, Erick Thohir sama siapa ya? Erick Thohir sama ada satu pemuda lagi kan. Iya. Nah, itu Persis Solo. ngambil Persis Solo gitu kan. Kebetulan si Kaisang sama Raffi Ransnya timnya itu masuk ke Liga 1. Sama satu lagi Dewa United. Oh, Dewa itu United. punya komentator siapa itu? Si Valen. Iya, bukan. Adalah satu komentator itu yang ternyata mengelola Dewa Rendra. United. Rendra Sujono. Iya. Dan gua rasa dari ketiga tim itu ya, yang paling jelas progresnya dan bagus menurut gua pribadi itu Dewa United. Yang istilahnya tidak terlalu banyak. Juara nggak sih dia? Dia juara Liga 3. duanya? Juara 3. Juara satunya? Juara 1 tuh Rans kalau nggak salah. Nah, yang gue salutin dari Dewa United istilahnya belanja pemain nggak terlalu banyak, nggak terlalu tenar, tapi pemain yang dibutuhkan, tapi bisa bisa progresnya bagus, itu gue salut banget. Nah, gue nggak tahu nih gebrakan Prilly di sepak bola itu seperti apa. Masih kota kan Liga 3 kalau nggak Liga 3 itu susah, Bos. Jadi yang dilihat memang investasinya. Kalau misalkan kita ingat di Netflix dulu ada cerita tentang satu klub bola yang sejarah FA lah. Namanya Wrexham kalau nggak salah. Nah, Wrexham itu kan dibeli sama Ryan Reynolds. Oke. Kayak di endorse lah gitu. Ah. Di endorse. Kemudian dijual dapat sekian juta pound sterling. Dibuatlah film, dijual ke Netflix, akhirnya bisa berkembang. Wrexham ini adalah kalau tidak salah klub tertua ketiga kalau nggak salah di dunia. Wrexham di Wales, asli Wales. Nah, jadi dia tuh tidak ingin lah klub tertua ini jadi bulan-bulanan, yuk bangkit. Ryan Reynolds itu. Dan kemudian hasil penjualan dibuatlah sequel film segala macam, itu mendatangkan uang gitu. Nah, si para artis ini mungkin ngeliatnya di situ, dia bisa bikin konten. Cuma ibarat kata gini loh, Pak. Ini sih no hard feeling ya. Ketika Prilly Latukonsina membeli Persikota Tangerang atau menjadi presiden Persikota Tangerang, sama aja kayak milik ketua umum PSSI. Yang gak ada background bola tapi bisa. Bisa. Dan dia mikirnya pure bisnis. Betul. Bukannya ketua PSSI dulu sering kayak gitu ya? Ya, kalau mau jadi ketua PSSI itu mau jadi kepala daerah biasanya, Pak. Jadi ketuanya sekarang pengen jadi kepala daerah mana nih? Nah, yang udah-udah kan mana lah gitu, yang kemarin dinaikin. Kan dia mantan kepala daerah mana ya sebelumnya ya? Mantan Kapolda. Iya. Yang kemarin dinaikin sama teman-teman itu. Iya. Akibat kejadian di bulan Desember. Kayak gitu. Nah, kalau lihat dari bisnisnya kan Indonesia ekosistem bolanya kan positif, bagus. Nah, jadi mereka tuh mencoba engage ke khalayak sepak bola. Jadi konten-konten yang dia miliki mungkin diterima sama teman-teman generasi-generasi baru yang katakan generasi alay, generasi yang jamet, baperan gitu ya. Sedangkan generasi bola yang mungkin ada circle tersendiri, dia mencoba masuk ke situ. Jadi katakan kontennya Raffi dan Nagita itu bisa ditonton sama supporternya minimal. Jadi engagementnya lebih tinggi. Jadi gitu istilahnya menyatukan ekosistem yang berbeda ya. Nah betul, mencoba terus kemudian kedua ya, ketika masuk ke satu usaha lini atau sektor yang berbeda dari sebelumnya itu kan connected ke hal yang lain. Betul. Nah, kita di bola itu banyak pengusaha, politikus. Nah, kita bisa duduk bareng sama politikus, ngobrol sama PSSI, Menpora. Pansos, jatuhnya kan pansos. We all connected jadinya gitu. Nah, tapi ya gimmick juga, yang namanya ngelola bisnis kan nggak bisa. Nah itu dia. Gampang itu, walaupun bisnis yang kita sukai, yang tidak kita sukai, yang kita sukai aja susah, apalagi yang tidak. Setuju. Gitu jadi kan istilahnya bisnis is bisnis. Betul. Dan nggak pernah main-main masalah bisnis. Kalau lu rugi ya rugi. Apalagi bola dengan jumlah SDM yang banyak. Istilahnya nilai sponsor pun tidak sebanding dengan nilai operasional. Atau bahkan untuk Liga 3 kemarin yang kita lihat kan cuma rusuh.
progresnya masih belum sebagus Liga 2 sama Liga 1 gitu kan. Inter lah, Erick Thohir. Iya. 2013 beli Inter. Kan? Beli Inter Berapa kan tahun doang. akhirnya kan cuan gitu ya. Iya, Nah, yang gua duga ini ada kayak semacam satu kepentingan. Karena kan bisa dibilang ini satu fenomena yang lumayan aneh. Kok banyak banget artis-artis yang beli klub bola. Sama aja kayak dulu. Apa? Banyak banget artis-artis punya toko kue. Iya. Di Cirebon sampai ada 3. Ya, ya. Kita nggak bisa Biru, sebutin karena- merah, merah merah, muda ya, biru, sama merah tua. merah tua ya. Iya kan? Merah tua, ya. Itu dia, ini kayak Siliwangi, Cipto, Cipto sama Kartini. Oke. Ini kayak semacam fenomena yang berulang, cuma beda aja mediumnya. Nah, gua rasa ini ada kayak salah satu indikator-indikator tertentu yang akhirnya menunjuk ke satu tujuan, apalagi 2024 deket sih, Pak. Nah, si ini satu lagi nih, Apa? Baim Wong. Ah iya, Baim Wong. Kalau Baim Wong tuh jadi presiden direkturnya Satria Muda. Oh, Basket. basket. Oke, Basket. di lini yang berbeda. Basket dia nggak tahu dia beli atau enggak, tapi kayaknya mungkin kalau udah dijadikan presiden direktur mungkin dia beli lah. Iyalah, kalau udah prestir berarti itu nilai investasinya lumayan. Iya, Nah, tapi takutnya keren. nih ada yang mengakomodir. Takutnya ada yang mengakomodir untuk hal-hal ini. Karena kan bisa dibilang sepak bola adalah kendaraan politik yang bisa dikatakan lumayan efektif. Satu, supporternya ada. Ya, Makanya mereka beli klub-klub bola yang istilahnya Ya, ya. mereka punya base supporter yang lumayan besar. Walaupun nggak ada, tapi karena mereka basically content creator, mereka bisa meng-create. Bisa. Itu dia. Yang penting kan tadi bilang udah ada engagement. Engagementnya. Jadi kalau misalkan muncul, Membentuk ekosistem baru. iya, jadi afirmasi semua. Nah, Tinggal bagaimana strategi berikutnya kan? nah itu dia strategi dan kuat gak sih modalnya? Ya percayalah, percaya kalau kayak gitu sih. Aduh, ini soalnya apa ya? Tren-tren semacam ini terus berulang, terus berulang. Cuma ya itu karena perkembangan zaman, perkembangan era. Jadi mungkin mediumnya saja yang berbeda. Ya di sektor yang berbeda. Di sektor yang berbeda. Kayak yang soal kue-kue itu kan, sepertinya ada satu orang yang besar di sana, Iya. kemudian membuat sekian brand kue, mengendorse lah seolah-olah mereka dipunyai oleh mereka gitu. Padahal ya sebenarnya bukan gitu kan. Itu dia. Nah, ini kekuatan ini juga apakah di klub bola ini sebenarnya cukup khawatir kalau misalkan memang tadi yang disampaikan Pak Eko, kalau misalkan ini ada banyak motivasi Iya. terutama menjelang 2024 sangat memprihatinkan kalau misalkan bola itu akan dibawa ke arah sana lagi. Iya, jadi ada yang mengakomodir takutnya. Betul. Sejak dari awal kan zamannya perserikatan, zaman dulu kan ada perserikatan dan Galatama kan. Perserikatan itu kan klub sepak bola yang didanai oleh Pemda. APBD. Namanya PPBD, per semua kan. Persib, Persatuan Yang istilahnya Sepak Bola Bandung. 6 klub bola yang nggak boleh berganti nama, nggak boleh berganti logo. Karena dia pendirinya. Ya betul, kayak Persija, Persikabo, PSMS kalau Persebaya segala macam gitu kan. Nah, kemudian Galatama kan dengan brand Kramayuda 3 Berlian, Niak Mitra dan sebagainya gitu kan. Nah, itu aja tuh udah masih menyisakan trauma gitu. Sekarang yang sudah berganti liga sampai dengan ke Liga 1 sekarang itu yang udah profesional tuh kalau saya tidak salah hanya Persib, Madura United, Bali United. Baru 3 kalau nggak salah. Dan yang awal-awal yang paling profesional itu adalah Persib gitu. Ya karena melihat minat masyarakat, terus juga sektor industrinya kita tidak boleh menyampingkan ya. Best supporter terbesar istilahnya ada di, yang gua rasa sih salah satunya Tanah Jawa Barat. Karena lihat aja jersinya lah. Ya. Itu wow, Udah kayak billboard. itu dia. Setiap pemain tuh jadi billboard jalan. Apa? Billboard Kayak Wall of jalan. Fame. Itu dia. Gila. Alhasil kita yang pengen tergerak beli jersey original kayak ntar dulu deh. Ntar dulu iya. Iya kan? Betul. Jadi lebih ke semua nempel gitu kan. Semua Nah, nempel. Ya memang itu kelebihan kenapa beberapa sponsor placing di situ kan karena memang penjualan jersinya Tapi masanya besar. akhirnya tidak efektif nggak sih Pak? Karena kebanyakan tulisan. Contoh lah jersey klub Eropa. Ya, mereka misalkan nilai sponsor tidak memenuhi, ya udah nggak boleh masang. Ya, kalau kayak AS Roma beberapa kali kan kosong. Betul. Dan baru-baru sekarang udah Barca ada juga. di Gibits Barcelona. Barca dulu kan sama UNICEF Iya. kan. Oke, kalau berbicara tentang sponsor kayak
Arsenal dengan GVC, Mm-mm. Arsenal dengan Dreamcast, Mm-mm. dan sekarang apa Arsenal tuh? Fly Emirates. Fly Emirates gitu kan. Jadi istilahnya brandingnya jelas. Nah kalau ini Indonesia, apa Ya, yang pengen dilihat? duitnya sih, karena Duitnya industrinya sih. belum jalan, belum tumbuh gitu. Kalau kayak Arsenal itu kan Fly Emirates satu di sini plus stadion. Ya. Stadionnya dibiayain dengan nama Emirates Stadium Emirates untuk dibeli sekian hak- puluh hak tahun. nama ya. Iya. Nah kalau misalkan di Indonesia ya susah. Ada nggak orang yang mau ngeluarin sekian puluh miliar untuk membiayai stadion segala macam kemudian nempel di sini? Ya masih berpikir gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah sponsor ya, Hmm. rata-rata mereka-mereka yang bersponsor di salah satu klub sepak bola juga punya afiliasi. Contohnya. Contohnya kayak apa ya? Kayak banyak lah contohnya lah kayak Persib Bandung, Bali United, bahkan Rans Silogan FC itu kalau kita lihat secara detail, secara jelas, kepemilikan dari sponsor-sponsor itu pun ada afiliasi dengan presiden klubnya, dengan investornya. Jadi kayak semacam organisasi yang sangat jelas berjalan ya. Cuma kita belum mau berasumsi terlalu jauh dulu. Ini hanya sebatas dugaan-dugaan sementara. Iya. Apakah ini untuk kepentingan 2024 atau yang lainnya? Dan- Karena menjelang tahun 2024 banget. rame loh Pak. Iya. Termasuk di musik. Fenomena yang terjadi di akhir 2021 sampai dengan awal ini adalah ada salah satu band legend yang setiap hampir 2 minggu keluar satu album. Ngomongin masalah Spotify, ada yang lumayan panas nggak sih kalau Spotify itu udah jadi sponsor Barcelona? Tapi saya Karena nilainya lumayan tinggi. Saya menghibur diri aja, Dan rencana bakal ngeklaim nama Camp Nou. nggak apa-apa. Tapi dia tetap seorang gunner sih. Itu dia, tapi kok belinya Barcelona? Ya karena si bangsat Kroenke